begitu. Ada ya, terlepas dari kekurangan orang, kita tetap berharga di mata Allah. Ya, saya pun begitu. Kadang saya berpikir, ya Tuhan, kenapa saya begini? Suara saya itu tidak ada berat-beratnya. Tapi saya bersyukur, ya kan? Baik sekali Tuhan itu, kayak masih kasih saya suara. Gimana kalau Dia tidak kasih saya suara? Gitu. Ada. Ya, silakan. Bro. Selamat sore. Ya, Soleh, silakan. Salam kenal. Ya, salam kenal. Ya, boleh kita berbincang-bincang Oh, boleh. masalah komparasi perbandingan agama. Oh, boleh, silakan. Apa yang mau kamu sorot? Saya ingin tahu bagaimana transmisi Bible yang sampai hari ini bisa dipegang oleh Anda. Gitu. Bagaimana transmisi sebuah kitab suci? Ya, saya bertanya tentang Bible sampai ada pada hari ini gitu. Oke. Secara singkat begini. Para nabi itu menurut Matius 2 itu harus menulis kitab. Jadi kalau ada nabi yang tidak menulis kitab, itu bukan nabi. Ini pemahaman iman kami ya. Karena kamu berbicara mengenai komparasi dalam rangka dialog. Oke. Yang harus kamu ketahui adalah para nabi itu harus menulis kitab. Jadi kalau nabi tidak menulis kitab, itu bukan nabi. Karena fungsi dari nabi itu sebagai pelihat dalam pengertian dia bernubuat. Makanya Yesus bilang kita para nabi. Atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Nephim. Nephim itu dari Nephiim, navi. Ya, jadi nabi itu menulis kitab. Nah, sejak zaman perjanjian lama, Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Pentatekhnya Musa ya, kemudian juga tulisan Nehemia dan Amos, Obadya, itu adalah para nabi yang bernubuat. Dan kitab mereka itu dikumpulkan di dalam perkamen-perkamen, dan itu selalu disalin ulang oleh golongan orang-orang yang disebut dengan orang-orang Masoret. Ini perjanjian lama dulu ya. Nah, kemudian nanti di tahun 160-an orang-orang Yahudi, karena pada saat itu Helenisasi terjadi di mana-mana, maka orang-orang Yahudi, karena pada saat itu bahasa Yunani di abad itu menjadi bahasa lingua franca di seluruh dunia, karena Yunani berkuasa pada saat itu, maka Yunani itu seperti menjadi bahasa internasional. Makanya Yesus itu menggunakan bahasa Yunani, kitab suci itu menggunakan bahasa Yunani. Makanya sebelum kelahiran Yesus, orang Yahudi yang ada di Alexandria itu sekarang itu Mesir ya. Nah, 70 orang di Alexandria itu menyalin naskah Proto-Hebrew ke dalam bahasa Yunani, disebut dengan Septuaginta atau disebut dengan leksikon atau LXX. LXX itu artinya 70. Nah, jadi Septuaginta diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Alexandria. Kemudian lahirlah Kristus, Raja Mesias itu. Ketika dia lahir, Yesus itu banyak mengutip narasi Septuaginta. Kenapa? Karena Proto-Hebrew itu sudah habis terbakar. Ingat ya, yang berbahasa Ibrani itu sudah habis terbakar di zamannya Ezra. Ketika Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci di zamannya Yudas Makabe, di dalam 2 Makabe tahun 168 sebelum Masehi. Itu sudah habis. Nah, untungnya Septuaginta sudah diterjemahkan. Sudah komplit. Ya. Nah, Septuaginta sudah selesai, maka Yesus itu menggunakan Septuaginta, bahasa Yunani. Di sinagoga, di bait Allah, di bait suci, ya. Meskipun ada orang-orang Ibrani pada saat itu menyalin yang dari Yunani ke Ibrani, karena Ibrani itu bahasa keagamaan orang Yahudi. Nah, Septuaginta selesai di zaman Kristus, mulai dari abad pertama tahun pertama sampai dia berusia 33 tahun setengah, ya, 4 tahun sebelum Masehi mundur ke belakang karena perhitungan Dionysius itu terlalu maju 4 tahun. Maka setelah Kristus mati, mulai itu ada penulisan mengenai dia. Nah,
Di tahun terdekat itu tahun 40-an, itu adalah penulisan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu adalah Injil sinoptik. Nah, makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1, apa yang telah kami dengar, kami terima. Coba ya, kita lihat dalam 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, ini ya, katakan begini. Ini surat Rasul Yohanes ya. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami sekarang telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semua ini kami tuliskan pada kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Ya, jadi di abad pertama Injil sinoptik itu sudah selesai dan para rasul sudah menuliskan tulisan-tulisan mereka kepada jemaat-jemaat. Nah, era abad pertama, abad kedua itu adalah eranya para rasul. Ya, orang-orang Hawariun, 70 murid itu diutus berdua-dua. Ya, makanya Yesus kan mengatakan kamu pergi berdua-dua. Nah, itu di bawah 12 murid, ya. Soko guru 12 murid, kemudian 70 murid. Nah, dari situ baru ada bapak-bapak gereja. Jadi eranya bapak-bapak gereja itu adalah era abad kedua sampai abad ketiga. Nah, di era abad kedua, abad ketiga, bapak-bapak gereja ini mulai mengumpulkan semua surat-surat itu. Dikumpulkan dan itu misalnya jemaat di Efesus mendapat surat kepada Efesus. Jemaat di Roma mendapatkan surat jemaat di Roma. Nah, tulisan-tulisan yang ada di Efesus tetapi tidak ada di Roma itu dikirimkan kembali, disalin kembali. Jadi Roma punya Efesus, Efesus punya juga yang di Roma karena sumbernya satu. Nah, kemudian bapak-bapak gereja melalui gereja yang satu, yaitu gereja Katolik, ya, itu mengkanonkan semuanya menjadi satu. Disebut dengan Vulgata, yaitu kisah berbahasa Latin. Nah, kemudian itu diterjemahkan oleh Santo Jerome dari naskah-naskah Yunani. Kemudian naskah-naskah Yunani itu disimpan lagi, dikumpulkan, kemudian dicatat lagi. Makanya ada disebut dengan naskah Vatikanus, naskah Sinaiticus, Alexandria, dan lain-lain. Nah, tapi kanon Alkitab itu sudah selesai di akhir abad ketiga oleh gereja yang kudus. Nah, itulah yang kita pegang sekarang ini. Nah, lalu apa itu misalnya naskah Textus Receptus, naskah Westcott and Hort, kemudian naskah Masora itu kan nanti belakangan. Masora itu di abad-abad ke-10 karena Septuaginta itu sudah ada. Makanya Alkitab Kekatolikan itu punya yang disebut dengan Deuterokanonika karena memang rujukannya bukan dari kanon Ibrani di abad ke-10 tetapi dari Septuaginta karena Septuaginta itu memakai Deuterokanonika juga. Nah, jadi setelah abad ketiga Alkitab sudah dipegang oleh gereja, sudah selesai dikanonkan, dikumpulkan, kemudian disalin lagi tuh. Jadi adalah bentuk-bentuk disamai namanya. Nah, kemudian di abad pertengahan mulailah ada orang melakukan kritik teks, penafsiran-penafsiran baru, pemahaman baru tanpa melecehkan pengajaran gereja yang lama dan kitab suci yang lama. Nah, sampai pada akhirnya di abad ke-16 ya di abad ke-10-an lah ya, abad pertengahan, orang Yahudi mengkanonkan nih tanah mereka. Dikanonkan, setelah dikanonkan maka disebut dengan kanon Ibrani yang tidak melibatkan Deuterokanonika. Itulah yang dipakai oleh Protestan di abad ke-16 sampai sekarang. Oke bro, boleh saya, ini poin-poinnya banyak sekali ya. Boleh. Ya. Senjang penjelasannya. Oke. Yang saya ingat bahwasanya para nabi itu harus menulis kitab. Itu pertama datanya dari mana dalam Bible bahwasanya para nabi harus menulis kitab. Kemudian yang kedua yang saya mau pertanyakan, apa kaitannya Judaism dengan Kekristenan sehingga dalam transmisi sebuah kitab suci yang Anda terangkan ini
kaitannya begitu kuat antara perjanjian lama dengan perjanjian baru yang Anda pegang hari ini. Mungkin saya masih fokus kedua itu dulu. Kemudian tambahan satu lagi, siapa otorisasi yang bisa memvalidasi atau memverifikasi tulisan-tulisan yang telah dibuat? Oke. Berarti yang pertama, di mana Nabi harus menulis kitab? Ya, sebuah kewajiban bagi seorang Nabi harus menulis kitab. Oke, kita buka. Karena saya baca juga Yesus adalah seorang Nabi, gitu kan, dalam Bible. Maka Yesus menulis buku, menulis kitab, kan gitu. Ya. Ya, saya buka dulu ayatnya di sini. Nabi itu harus menulis kitab. Itu diungkapkan oleh Yesus sendiri. Oke, ya. Matius 2 ayat 5, ya. Mereka ini bukan Yesus ya. Kita baca aja dari ayat 4 aja ya. Lalu dikumpulkannya semua imam, ya, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara pemimpin Yehuda. Nah, jadi para nabi itu akan bernubuat sesuai dengan perannya sebagai pelihat. Lalu kenapa Yesus itu disebut nabi? Kenapa dia tidak menulis kitab? Karena pengertian Yesus sebagai nabi itu berbeda dengan pengertian yang lain sebagai nabi. Karena gini bro, yang lain itu disebut sebagai nabi pelihat itu untuk bernubuat. Sedangkan Kristus menggenapi nubuat. Makanya dikatakan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah nubuat mengenai Mesias. Perjanjian lama adalah nubuat mengenai Mesias. Perjanjian baru adalah nubuat mengenai kedatangan Mesias. Mesias sudah datang. Lagi pula ya, kenabian Kristus itu dari kemesiasannya. Makanya dia dikatakan Hamosia, bahwa dia adalah nabi yang menggenapi tipologi Musa. Bukan dalam pengertian Musa yang menulis kitab, tapi Musa sebagai pembebas yang membebaskan bangsa. Tidak ada keharusan ya bro ya, bahwa seorang nabi harus menulis ya. Gini, setelah Kristus itu gini, poinnya itu begini. Setelah Kristus tidak boleh ada nabi lagi yang bernubuat mengenai Mesias. Oke, saya nggak bilang nubuatan bro. Yang saya tanya tadi seorang nabi harus menulis itu kan penekanan dari bro. Oke, keharusannya di mana itu? Selain Kristus, kenabian selain Kristus itu peran mereka itu bukan sebagai Hamosia, sedangkan Yesus itu sebagai Hamosia. Jadi kalau kamu katakan, makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi. Jadi puncaknya penantian para nabi itu adalah nubuatan yang dituang di dalam kitab mengenai Kristus yang akan datang. Dan setelah Kristus itu tidak boleh ada lagi. Itu karena sudah selesai. Ya. Oke. Berarti jadi satu poin pertanyaan saya Jadi nabi, ya, karena Kristus sendiri yang berkata di dalam Matius 2 tadi, karena itu mengenai aku, karena Yesus yang mengutus para nabi, ya. Jadi mengenai nabi yang menulis kitab itu puncaknya kepada Kristus. Dan setelah Kristus itu tidak boleh lagi ada nabi dalam pengertian nabi yang diurapi untuk bernubuat mengenai Mesias. Dan Yesus itu disebut nabi itu karena kemesiasannya dalam hubungannya dengan tipologi Musa sebagai pembebas. Kalau Musa adalah nabi dan dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, maka Yesus juga adalah tipologinya Musa yang menggenapi ulangan sebagai pembebas manusia dari dosa. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa hubungan keyahudian dengan apa tadi? Kekristenan. Iya. Kekristenan itu berakar dari keyahudian. Kenapa saya katakan begitu? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu adalah orang Yahudi. Jadi kalau kita mau mengaku pengikut Kristus yang adalah orang Yahudi, maka kita tidak boleh membuang mindset keyahudian. Oke, brother, mungkin biar tidak terlalu banyak poin, kita
kita mungkin tiktokan aja ya supaya jangan hilang poin-poinnya. Baik, Iya. saya hanya mengulang saja. Ketika tadi Anda katakan semua nabi harus menulis, ternyata setelah Anda jelaskan dari Bible tidak ada keharusan, tapi yang ada hanya nubuatan. Itu gini bro, itu harus karena puncak mereka itu adalah di Mesias. Itu pemahaman iman ke-Yahudian dan ke-Kristen. Oke, baik, Ya. baik. Oke, Jadi kedua, kalau kamu jangan menggunakan kerangka berpikir di luar Abrahamik untuk memikirkan mengenai Abrahamik. baik. Kamu mau tanya ke orang Samaria, Abrahamik itu ada 3, Kristen, Yahudi, dan Samaritan. Kamu tanya ketiganya ini, para nabi itu menulis kitab. Meskipun Samaria tidak mengakui Nevi'im, tetapi mereka itu memakai Pentateuch untuk menubuatkan Mesias, dan itu ditulis Musa yang adalah nabi. Jadi pemahaman iman Abrahamik yaitu Kristen, Samaritan, dan juga Yahudi itu seperti itu. Jadi kalau kamu menggunakan pemahaman non Abraham untuk menilai Abraham, kamu nggak bisa. Oke, baik. Oke, baik. Kemudian tadi saya tanya apa kaitannya antara Judaism dengan kekristenan. Anda mengatakan bahwa Judaism adalah akar daripada kekristenan. Baik, akarnya apa dalam Judaism yang menjadikan Kristen itu seolah-olah ada kaitannya dengan Judaism? Coba, Ya, akarnya apa? penebusan dosa dengan penumpahan darah. Ya. Baik. Karena dalam iman ke-Yahudian, mereka meskipun Yahudi itu tidak mengakui bahwa Yahudi sekarang ya, Yahudi Rabini,